Pemimpin Partai Koalisi Pakatan Harapan atau PH, Anwar Ibrahim, akhirnya resmi dilantik sebagai Perdana Menteri baru Malaysia pada Kamis 24 November. Anwar berhasil terpilih sebagai orang nomor 1 di pemerintahan Malaysia setelah penantian lebih dari 20 tahun. Mengapa bisa selama itu? Perlu diketahui, Anwar sebenarnya telah digadang-gadang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia bahkan sejak akhir 1990-an. Pada waktu itu, Anwar masih menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia di era kepemimpinan Mahathir Mohamad. Di era tersebut, Mahathir juga sempat menunjuk Anwar sebagai Perdana Menteri Interim Malaysia selama beberapa bulan. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Interim, Anwar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merombak pemerintahan. Dia bahkan mengungkapkan semua kebusukan partai berkuasa saat itu, yakni United Malaysia National Organisation atau UMNO yang dipimpin oleh Mahathir. Partai yang juga disebut sebagai Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu tersebut dianggap mulai rapuh akibat sistem kroni, korupsi, dan nepotisme di tubuh partai itu sendiri. Sejak saat itu, hubungannya dengan Mahathir merenggang dan upaya menjegal Anwar melenggang ke kursi PM pun kian kuat. Hingga akhirnya pria kelahiran 1947 itu pun terseret kasus dugaan korupsi hingga sodomi dan divonis penjara pada tahun 1998. Vonis Bu itu dibatalkan dalam pengadilan banding pada tahun 2004 dan Anwar dibebaskan. Namun, 4 tahun kemudian, pendiri Partai Keadilan Rakyat tersebut kembali dijebloskan ke penjara, lagi-lagi akibat tuduhan sodomi. Padahal saat itu Anwar dan partainya juga tengah memproyeksikan mengikuti pemilu. Kendati telah 2 kali terseret kasus yang sama, namun rupanya citra Anwar Ibrahim tetap sangat kuat di dunia politik. Ada banyak orang yang mendukungnya menjadi Perdana Menteri Malaysia, walaupun perbuatan yang dituduhkan padanya itu bisa dibilang sangat buruk. Apa penyebabnya? Pada tahun 2018, Raja Malaysia Sultan Muhammad V memberikan pengampunan secara mutlak kepada Anwar usai Pakatan Harapan menang pemilu. Lewat pengampunan itu, Anwar pun dianggap telah bersih dari segala tuduhan yang selama ini melekat padanya. Pengampunan raja itu pun benar-benar membalikan keadaan bagi Anwar. Para pendukung Anwar secara terang-terangan mendorong dia untuk menjadi Perdana Menteri. Anwar pun kembali meraih suara. Terlebih setelah Sultan Malaysia berdiskusi dengan Raja pada Kamis lalu untuk menentukan calon Perdana Menteri di tengah hasil pemilu buntu. Dari rapat itu, dengan segala pertimbangan yang diberikan para Sultan kepada Raja, membuat Raja akhirnya memutuskan untuk menunjuk Anwar sebagai kepala pemerintahan. Anwar Ibrahim akhirnya menjadi Perdana Menteri baru Malaysia setelah drama panjang karena tak ada pemenang mutlak dalam pemilu akhir pekan lalu. Berdasarkan hasil pemilu yang keluar pada Minggu 20 November, tak ada satupun partai atau koalisi yang berhasil mengantongi suara mayoritas. Menurut konstitusi Malaysia, untuk membentuk kabinet, partai atau koalisi perlu 112 suara dari total 222 kursi parlemen. Pemegang mayoritas inilah yang berhak memberikan nama calon Perdana Menteri ke Raja. Dalam pemilu tersebut, koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan, memang meraih suara terbanyak dalam pemilu akhir pekan lalu dengan 82 kursi. Namun, angka tersebut tak cukup untuk meraih mayoritas. Sementara koalisi pendukung Muhyiddin Yassin selaku lawan berat Perikatan Nasional hanya mendapat 73 kursi. Dalam pemerintahan ini sendiri, Anwar berkoalisi dengan musuh bebuyutannya Barisan Nasional. Anwar pun mengakui dirinya mendapat suara mayoritas di parlemen karena dukungan penuh koalisi PN. Anwar bahkan mengisyaratkan bahwa jabatan pendampingnya nanti diperkirakan jatuh ke tangan Barisan Nasional.